Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan dulu, namaku Anis Fitria. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang dan menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang, serta menganalisis beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta, yang menjadi pusat perkembangan Pulau Jawa, berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, surat perjanjian serah terima kedua belah pihak tersebut ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terporten dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan-kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang pertama yaitu membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang kedua yaitu pembentukan organisasi semi-militer. Yang ketiga pengerahan Romusa. Kemudian yang keempat yakni eksploitasi kekayaan alam. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi ini dapat berupa Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau yang biasa disebut Putra, Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa, kemudian Masyumi atau yang biasa disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Gerakan 3A. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Samsudin, yang mana gerakan ini memiliki tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Gerakan 3A memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Organisasi yang didirikan untuk menggantikan Gerakan 3A yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Haji Dewantara. Tujuan organisasi ini yaitu membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang di Perang Dunia II. Pemerintah Jepang juga kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra, sehingga pada akhirnya organisasi Putra ini dibubarkan oleh Jepang. Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai dibentuk pada tahun 1944 sebagai pengganti Putra. Gerakan ini berada di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Gerakan ini bertujuan untuk menggalang dukungan agar rela berkorban demi pemerintahan Jepang.
Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Nah, pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan menggantikannya dengan Masyumi. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Masyumi didirikan bertujuan agar dapat memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang melawan sekutu. Kebijakan yang kedua yaitu membentuk organisasi semi militer. Organisasi semi militer ini antara lain yaitu Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan. Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Seinendan dibentuk dengan tujuan untuk membantu menghadapi tentara melawan sekutu. Organisasi semi militer yang kedua yaitu Fujinkai. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Sedangkan organisasi yang ketiga yaitu Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki yang berumur antara 20 sampai 25 tahun. Selanjutnya yaitu Heiho. Heiho didirikan pada tahun 1943. Heiho merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Kemudian organisasi semi militer yang terakhir yaitu Pembela Tanah Air atau PETA. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. PETA merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan khusus dari Jepang. Kelak, pasukan ini akan memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan juga Belanda. Kebijakan Jepang selanjutnya setelah membentuk organisasi semi militer yaitu pengerahan Romusa atau kerja paksa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Nah, pada saat Romusa ini, ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat kelaparan maupun terkena penyakit. Setelah pengerahan Romusa, ada eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, namun pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk kepentingan perang. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar. Setelah berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, sikap kaum pergerakan yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kemudian yang kedua, gerakan bawah tanah. Kemudian yang ketiga, perlawanan bersenjata. Sikap kaum pergerakan yang pertama yaitu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Nah, tokoh yang ikut serta dalam memanfaatkan organisasi ini biasanya disebut dengan kolaborator, karena mereka mau bekerja sama dengan penjajah. Kerjasama ini mereka lakukan sebagai bentuk perjuangan diplomasi. Nah, tokoh-tokoh yang ikut serta dalam memanfaatkan organisasi ini yaitu pemimpin putra, atau yang biasa disebut dengan 4 serangkai, yang terdiri dari I.R. Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi Putra dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, Putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut, akhirnya membubarkan Putra dan diganti dengan Barisan Pelopor. Sama seperti Putra,
barisan pelopor yang dipimpin oleh Soekarno selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Sikap kaum pergerakan yang kedua yaitu gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh gerakan bawah tanah yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subardjo, Sukarni, A. Maramis, Wikana, Hairus Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau Perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Kelompok bawah tanah ini sering disebut dengan golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Sikap kaum pergerakan yang ketiga yaitu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini terjadi di berbagai daerah. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh yang terjadi pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan ini dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang ulama di Copleng Aceh. Kemudian perlawanan Singaparna yang terjadi pada tanggal 24 Februari 1944. Perlawanan ini dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian perlawanan Indramayu yang terjadi pada Juli 1944 dan dipimpin oleh Haji Madrian. Kemudian selanjutnya perlawanan Peta yang terjadi di Blitar, Jawa Timur dan dipimpin oleh Supriyati. Para pejuang Peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang, kemudian dihukum mati sebelum diadili. Kesimpulannya, Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan Belanda. Organisasi-organisasi bentukan Jepang hanyalah siasat Jepang untuk mencapai kemenangan pada perang sekutu. Sikap kaum pergerakan adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk melawan Jepang secara diplomasi, gerakan bawah tanah, maupun perlawanan bersenjata. Sekian pembahasan materi di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.